Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamianti Artika dari kelas 3DD4 Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan tentang soal Genkoplis nomor 8.5/5. Jadi, sebuah aliran feed 2410 kg per jam dengan 10% larutan NaOH pada suhu 48,9 derajat Celcius. Konsentrasi pada triple effect reserve feed evaporator untuk menghasilkan larutan 50%. Saturated steam pada suhu 178,3 derajat Celcius dimasukkan dalam evaporator pertama dan tekanan pada efek ketiga adalah 10,34 kPa absolut. Panas transfer koefisien untuk efek 1, 2, dan 3 adalah 2440 W per M persegi Kelvin. Tentukan area panas transfer dan steam consumption rate. Jadi, diketahui F, XF, TF, X1, TS1, P3, U1, U2, U3. Jadi, F-nya 2410, XF-nya 10 atau 0,1, TF-nya 48,9 derajat Celcius, X1-nya 50% atau 0,5, TS1-nya 178,3 derajat Celcius, P3-nya 10,34 kPa absolut, U1-nya itu U2, U1, U3 itu sama 2440 W per M2 Kelvin. Kemudian ditanya itu area panas transfer, steam consumption rate. Nah, jadi penggambarannya itu, gambar prosesnya itu seperti ini. Karena tadi ya, triple effect reserve feed evaporator. Jadi, cara penyelesaiannya itu ada 4, yaitu yang pertama, kita harus mencari temperatur saturated pada tekanan 10,34 kPa. Yang kedua, kita nyari neraca massa komponen sama neraca massa total. Yang ketiga, kita nyari BPR 1, 2, dan 3 pada gambar. Yang keempat, kita nyari luas dan steam recovery. Yang pertama, kita nyari temperatur saturated pada tekanan 10,34 kPa. Jadi, yang pertama kita mencari T saturated pada tekanan 10,34 kPa. Jadi kan kilopascal, ini kan 10,34. Jadi di sekitaran sini ya. Jadi X-nya itu X1-nya itu 9,593, X2-nya 12,349, Y1-nya itu 45, ya kemudian Y2-nya itu 50. Jadi, kita udah melakukan interpolasi, hasilnya itu untuk temperatur saturated itu 46,208 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kita nyari neraca massa total sama neraca massa komponen. Yang pertama, kita nyari neraca massa total dulu. Rumusnya F sama dengan L1 ditambah V. F-nya diketahui di soal, L1-nya belum diketahui. Jadi 2410 minus L1 sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3. Ini persamaan pertama. Kemudian kita nyari neraca massa komponen. Rumusnya F dikali XF sama dengan L1 dikali XL plus V dikali 0. V-nya diketahui 2410, XF-nya 0,1, L1-nya belum diketahui, XL-nya 0,5, ditambah V1, V2, tambah V2, tambah V3. Jadi, L1-nya diketahui 4082. Kemudian kita ke substitusiin ke persamaan pertama. Jadi, ini 2410 minus L1 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi, L1-nya 4082, hasilnya 16.328 kg per jam. Itu untuk V1 tambah V2 tambah V3. Jadi kita harus mencari V masing-masing. Karena asumsinya V1, V2, V3 itu sama, jadi kita bagi 3 aja. Jadi 16.328 dibagi 3 itu setiap V itu 5.442,67 kg per jam. Kemudian kita nyari L2 sama L3.
Jadi L2 itu rumusnya L1 plus V1. L1-nya 4082 ditambah V1-nya itu 5442,67. L2-nya itu sama dengan 9524,67 kg per jam. Kemudian kita nyari L3. L3-nya itu rumusnya L2 plus V2. L2-nya 1534,67 ditambah V2-nya sama V1 itu jadi 5442,67. Hasilnya L3 itu 14.967 kg per jam. Kemudian kita nyari X-nya. Karena X1 udah diketahui, jadi kita nyari X2 sama X3 sama XF-nya. Jadi X2 itu rumusnya L2 dikali X2 sama dengan L1 dikali X1. L2-nya itu 9524,67. X2-nya belum kan yang dicari, L1-nya 4082, X1-nya 0,5. Jadi X2-nya itu 0,214. Kemudian yang kedua kita nyari X3-nya. X3 itu rumusnya L3 dikali X3 sama dengan L2 dikali X2. L3 itu L3-nya itu 14.967,34. X3 yang dicari. L2-nya itu 9524,67. X2-nya itu 0,214. Jadi X3-nya itu 0,1362. Kemudian kita nyari XF-nya. XF-nya itu rumusnya F dikali XF sama dengan L3 dikali X3. Jadi F-nya itu 20.410, XF-nya itu yang dicari. L3-nya itu 14.967,34 dikali X3-nya itu 0,1362. Jadi hasilnya itu XF-nya itu 0,099. Jadi dibulatkan itu 0,1. Kemudian yang ketiga kita nyari BPR 1, 2, dan 3 pada gambar. Jadi yang pertama kita nyari BPR 1 itu kan karena 0,5. Jadi ini karena tadi T1 ratednya itu 46,21, jadi kita tarik garis dari 46,21 itu di sekitaran sini. Karena 0,5 jadi 50% NaOH ini. Kemudian kita tarik garis ke kanan, soalnya kita ke derajat Celcius. Kita tarik garis ke kanan, itu jadi 42,69 derajat Celcius. Itu untuk BPR 1. Kemudian yang untuk BPR 2 itu 0,214. Jadi di sini sama, itu dari temperatur saturatednya itu 46,21. Ini dari 46,21 kita tarik garis ke 20% NaOH atau 0,214 di sekitaran sini. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Kita tarik garis ke kanan, itu jadi ke sini. Itu hasilnya 55,5. Itu dikurangi 46,21, itu hasil untuk X2-nya itu 9,29 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga kita nyari BPR 3. BPR 3 itu sama dari 46,21, kita tarik garis ke bawah ke 0,1362, jadi sekitaran 10% NaOH di sekitaran sini. Kemudian kita tarik garis ke kanan di sini ya, itu jadi 51,8 dikurangi 46,21, jadi hasilnya itu 5,59 derajat Celcius. Jadi untuk total BPR-nya itu ini semuanya itu ditambah 42,69 ditambah 9,29 ditambah 5,59. Jadi hasilnya untuk total BPR-nya itu 57,57 derajat Celcius. Kemudian kita nyari sigma delta T. Jadi rumusnya itu TS1 minus TS2 dikali sigma BPR atau total BPR. Jadi TS1-nya itu 178,3, TS2-nya itu 46,208, kemudian total BPR-nya itu 57,57. Hasilnya sigma delta T itu 74,522 derajat Celcius. Kemudian kita nyari delta T1. Delta T1 itu rumusnya sigma delta T dikali 1 per U1
per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Jadi sigma delta T itu dimasukkan 74,552, U1, U2, U3 nya itu sama, jadi 2440, 1840. Jadi hasilnya untuk delta T1 itu 24,851. Karena asumsinya tadi itu U1, U2, U3 itu sama, jadi nilai delta T1, delta T2 sama delta T3 itu juga sama. Kemudian dikarenakan umpan dari efek 1 itu berasal dari produk 2, maka suhu umpan dinaikkan dari T1, T2 ke T1. Jadi delta T1 itu kan 24,851 derajat Celcius, dinaikkan menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian yang delta T2 itu 24,851 derajat Celcius, dinaikkan tetap karena dia dapat dari produk 2, jadi tetap untuk delta T2. Untuk delta T3 itu 24,851 itu dinaikkan menjadi 24,851 minus 31 minus 24,851. Jadi untuk delta T3 itu 18,702 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung aktual boiling point. Itu rumusnya T1 sama dengan TS1 minus delta T1. TS1 itu 178,3 di minus 31, hasilnya 148,3 derajat Celcius. Kemudian untuk T2 itu T1 minus BPR1 minus delta T2. Jadi T1-nya itu 148,3 derajat Celcius dikurangi BPR1 itu 42,69. Delta T2 itu 24,851. Jadi hasilnya 80,759 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga kita nyari delta T3. Itu rumusnya T2 minus BPR2 minus delta T3. T2-nya 80,759 derajat Celcius, BPR2-nya itu 9,29, untuk delta T3 itu 18,702, hasilnya 52,764 derajat Celcius. Kemudian kita nyari TS2. TS2 itu rumusnya T1 minus BPR1. T1-nya 148,3 minus 42,69. Jadi hasilnya itu 105,7 derajat Celcius. Kemudian TS3 itu T2 minus BPR2. T2-nya 80,759 minus 9,29. Jadi hasilnya itu 71,46. Kemudian TS4 itu T3 minus BPR3. T3-nya itu 52,764 minus 5,59. Jadi TS4-nya itu 47,174 derajat Celcius. Ini suhu kondensat vapor pada efek ketiga. Jadi ini penggambarannya. Jadi kita agar lebih mudah untuk mengetahui T1, TS1. Jadi nggak ada hitung-hitungannya, saya bikin seperti ini. Untuk efek 1 itu T1-nya 148,3 derajat Celcius, TS1-nya itu 178,3 derajat Celcius. Untuk efek kedua itu TS2-nya itu 105,71 derajat Celcius, T2-nya 80,759 derajat Celcius. Kemudian untuk efek 3 itu TS3 sama dengan 71466, derajat Celcius. Untuk T3-nya itu T2,764 derajat Celcius. Untuk yang kondenser itu TS4-nya 47,166 derajat Celcius. Kemudian yang keempat kita nyari luas area dan steam recovery. Jadi yang pertama-tama kita harus mencari HF, HL1, HL2 sama HL3. Jadi SF-nya itu kan 10%. Jadi 0,1 di sini. Kemudian TF-nya kan 48,9 derajat Celcius. Jadi di sini kita tarik garis ke kanan, soalnya satuannya kilojoule per kilogram. Jadi diketahui HF-nya itu 178 kilojoule per kilogram. Kemudian yang kedua kita nyari HL1. Itu X1-nya kan 50%, jadi 0,5. T1-nya itu 148,3 derajat Celcius. Sekitaran sini, kemudian kita tarik garis ke kanan. Jadi sekitar HL1-nya itu 599 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari HL2. HL2 itu
X2-nya 0,214 di sekitaran sini, kemudian T2-nya 80,759 derajat Celcius. Jadi sekitaran sini kita tarik garis ke kanan. Jadi HL2 itu sekitar 315 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari X3. Kemudian kita nyari HL3, itu X3-nya 0,1362 itu di kisaran sini. Kemudian T3-nya itu 52,764. Kita tarik garis ke kanan untuk mengetahui HL3-nya itu. Jadi di sini HL3-nya itu 185 kJ. Kemudian kita nyari H besar S dari steam tabel. Untuk melakukan interpolasi itu dalam keadaan saturated vapor. Jadi untuk TS1 178,3 derajat Celcius itu X1-nya itu 175, X2-nya itu 180, untuk Y2-nya itu Y1-nya itu 2773,6, Y2-nya 2778,2. Ketahui H besar S-nya itu 2776,64 kJ per kilogram. Sama seperti tadi, untuk TS2 itu 105,71 derajat Celcius. Untuk X1-nya itu 105, untuk X2-nya itu 110, untuk Y1-nya 2683,8, untuk Y2-nya 2691,5. Jadi ketahui H besar S-nya itu 2684,89 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari H1-nya. H1-nya itu rumusnya HS2 plus 1884 dikali BPR1. Jadi ini HS2 itu rumusnya 2684,89 dikali 1,884 kali 42,69. Jadi hasilnya 2765,32 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari TS3 sama persis kayak tadi. Kemudian kita dapat hasil H besar S3-nya itu 2629,29. Kemudian untuk H2 itu HS3 plus 1,884 BPR2. 2629,29 dari HS3 ini ditambah 1,884 kali 9,29. Itu hasilnya 2646,79 kJ per kilogram. Untuk TS4 itu 47,166. Sama persis caranya interpolasi itu, kemudian jadinya H besar S4 itu 2487,06 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari H3-nya itu HS4 ditambah 1,884 BPR3. Jadi 2584,06 ditambah 1,884 dikali 5,59. Jadi hasilnya 2597,592 kJ per kilogram. Kemudian yang ketiga kita nyari HS dari steam tabel. Itu kita melakukan interpolasi, tapi bedanya sama yang tadi. Itu yang tadi dalam keadaan saturated vapor, yang ini dalam keadaan liquid. Untuk TS2 105,71 itu X1-nya itu 105, sama persis kayak tadi, cuma beda di sini. Bedanya di Y-nya. Y1-nya itu kita menggunakan yang liquid. Jadi H kecil S1 itu 443,15 kJ per kilogram. Kemudian untuk yang TS3 itu 71,466 derajat Celcius. H kecil S-nya itu 2999,12 kJ per kilogram. Untuk TS4 itu 47,166 derajat Celcius. H kecil S-nya itu 197,5 kJ per kilogram. Untuk TS1 itu 178,3 derajat Celcius. H kecil S-nya itu 755,724 kJ per kilogram. Yang keempat, kita nyari lambda di setiap efek. Jadi efek yang pertama itu lambda S1 itu rumusnya H besar S1 minus HS1. Hasilnya 2333,49 kJ per kilogram. Kemudian yang efek 2 itu lambda S2 sama dengan H besar S2 minus H kecil S2.
Hasilnya 2385,77 kJ per kilogram. Kemudian yang efek 3 itu lambda S3 sama dengan HS3 minus HS3. Hasilnya 2431,79 kJ per kilogram. Untuk yang di kondenser itu lambda S sama dengan H besar S minus H kecil S. Hasilnya 1431,337 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari neraca energi. Ini yang pertama L2 dalam kurung H kecil L2 minus H2 ditambah S lambda S ditambah L1 dikali H1 minus HL1. Hasilnya minus 2331,79 L2 ditambah 1831 minus 337 S ditambah 884291,24 sama dengan 0. Itu untuk yang persamaan pertama. Ini. Kemudian yang kedua kita L3 dalam kurung HL3 minus H3 ditambah L2 dalam kurung H2 minus HL2 tambah lambda S2 minus L1 lambda S2. Hasilnya minus 2412,592 L3 ditambah 4714,56 L2 minus 9738713 minus 14 sama dengan 0. Ini yang persamaan kedua. Kemudian yang ketiga F dikali HF minus H3 sama dengan L3 dalam kurung H3 minus HL3 tambah lambda S3 minus L2 dikali lambda S3. Hasilnya minus 49383872,37 ditambah 48,4844 minus 34 L3 minus 24,31,79 L2. Jadi kita melakukan ini untuk yang persamaan kedua itu jadi 2064,34 plus 0,511 L3. Untuk yang persamaan yang ketiga itu 20.307,62 minus 1,99,21 L3. Kita melakukan substitusi ke persamaan yang kedua. Jadi ini L3 ini yang ke L2 untuk melakukan substitusi. Jadi 2037,62 minus 1,9921 L3 sama dengan 2064,35 plus 0,511 L3. Jadi L3-nya itu 7288,27 kg per jam. Kemudian untuk mencari L2 itu kita melakukan substitusi ke persamaan ketiga. Jadi tinggal kita masukin saja, kan udah diketahui L3-nya. Jadi L3-nya kan 7288,27 dimasukin aja. Jadi hasil L2-nya itu 5788,658 kg per jam. Untuk S-nya itu minus 884291,24 minus dalam kurung minus 2331,79 dikali 5788,658 dibagi 1831,337. Hasil S-nya itu 2541,868 kg per jam. Kemudian kita nyari V1, V2 sama V3. Untuk V1 itu rumusnya L2 minus L1. Hasilnya 1706,658 kg per jam. Untuk yang L2 itu L3 minus L2. Jadi L3-nya 7.788,27 dikurangi 5.758 itu hasilnya 1.499,6 kg per jam. Kemudian untuk yang V3 itu V minus V1 minus V2. V-nya 5452,67 minus V1-nya 1706,658, V2-nya 1499,6, hasilnya 2236,412 kg per jam. Kemudian yang terakhir kita mencari luas dan steam recovery. Jadi yang luas pertama itu rumusnya S lambda S per U1 delta T. Untuk yang kedua itu luas yang kedua itu V1
lambda S per U2 delta T2. Untuk yang lambda luas yang ketiga itu V2 dikali lambda S per U3 delta T3. Jadi S-nya 2541,868 per 360 itu dikonvert kan ya. Jadi yang lambda S itu 1830,337 dikali 1000 dibagi U1-nya itu 2840 dikali delta T-nya 31, hasilnya 14.056 meter persegi. Yang luas kedua itu V1-nya 1706,658 dikonvert kan ya. Kemudian lambda S-nya itu kan sama. Jadi 1831,337 dikali 1000 per U2-nya itu 2840. Delta T2-nya itu 24,851 sama dengan hasilnya itu 12,18 meter persegi. Untuk yang ketiga itu V2-nya 1499,6 dikonvert kemudian dikali lambda S-nya itu 1831,337 dikali 1000. Jadi untuk U3-nya itu 2440, lambda T3-nya itu 18,702. Hasilnya 14,36. Karena udah tahu nih luas area 1, luas area kedua, luas area ketiga. Jadi kita mencari luas area rata-ratanya itu A1, A2, A3 itu dibagi 3. Jadi hasilnya itu 14,56 ditambah 12,18 tambah 14,36 itu hasilnya 13,77. Ini karena dibagi 3 hasilnya tuh 13,77 meter persegi. Kemudian untuk yang steam recovery itu V1 tambah V2 tambah V3 itu dibagi 3. Jadi V1 itu 17,1706,658 kg per jam. Kemudian yang V2 itu 1499,6 kg per jam. Yang V3-nya itu 2236,412 kg per jam. Dibagi 3 itu hasilnya 1814,22 kg per jam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.